Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam guys. Untuk saat ini saya akan melakukan unboxing dan juga sekaligus akan melakukan tes untuk grafika GeForce GTX 960 dari Asus Strix OC Edition 2 GB DDR5 dan semua fiturnya. Oke, untuk kemasannya seperti ini guys. Teman-teman bisa lihat gambar owl ya, burung hantu. Jadi ini ada fiturnya Direct CU, 30% cooler, silent gaming, zero decibel fan, silent gaming, all super power. Ya, seperti ini ya guys ya. Mantap jiwa. Untuk boxnya seri GTX 960 seperti ini ya. Trademarknya. Oke. Dan ini untuk serinya ya di sini. Minimum requirementnya 400 watt ya minimum powernya dan membutuhkan 6 pin power. Oke, kita akan langsung buka aja. Ini box bagian luar, kemudian ini box bagian dalam sudah saya keluarkan supaya gampang untuk recordnya. Kita buka dulu. Jadi begitu dibuka kita akan melihat graphic card dan juga ada converter ya. Di sini ternyata ada converter. Oh, sorry guys, kesenggol. Ada konverternya. Ini konverternya ya mungkin belum dipakai ya, dan sepertinya kita tidak butuh karena kita akan menggunakan port selain ini. Kemudian kelengkapannya apa aja sih? Kita akan keluarkan dulu di sini. Ada static back, ada DVD atau CD ya. Kemudian ada manual book, ada thank you card, ada stikernya belum dipakai guys. Strict Gaming Unleash Your Gaming Instinct. Ada silica gel, ini tutup port ya. Tutup HDMI mungkin. Oh, tutup konverter. Kita simpan dulu teman-teman. Untuk kelengkapannya seperti ini, ada static pack dan kita singkirkan. Kemudian kita fokus ke graphic card-nya ya. Oke. Jadi di sini graphic card ini dilengkapi dengan dual pin ya. Dual fan maksudnya guys. Ini ada dual fan. Kondisinya juga masih mantap banget. Masih mulus banget guys. Kita akan lihat di sini. Ya, heatsinknya juga masih bersih, tidak ada korosi dan benar-benar masih kinclong. Mantap ya dari segi tampilannya. Kemudian ini untuk port PCI Express-nya masih kinyis-kinyis ya, kinclong. Kemudian untuk di bagian portnya ini guys, di sini nanti kita akan menggunakan HDMI. Jadi ada port HDMI-nya satu buah, display portnya ada 3, dan ada juga DVI portnya ya. Dan ini juga portnya masih benar-benar kinclong ya. Oke, kemudian di bagian atas di sini membutuhkan 6 pin power tambahan ya guys ya. Seperti minimum requirementnya 400 watt dalam kondisi bagus grafik cardnya. Kemudian heatsinknya juga masih kinclong, bersih. Ini ada silver pipe di sini, mantap. Dan di bagian belakang kita lihat guys, masih segel ya. Masih ada segel dari pabrikannya masih utuh ya, di baut-bautnya tidak ada korosi. Heatsinknya juga mantap. Ini ada segel dari Astrindo, jadi masih utuh juga. Serial number serinya seperti ini, GTX 960 DC 20 GB ya, 2 GB OC Edition 2 GB GDDR5. Oke, kita akan langsung pasang dan akan melakukan tes dari graphic card ini guys. Jadi saya akan pasang terlebih dahulu. Oke guys, jadi untuk graphic cardnya ini sudah saya pasang di unit saya, dan di sini kita suplai dengan PCI Express 6 pin power tambahan. Kemudian saya suplai dengan PSU Coger CMX 700 watt bronze 80 plus, dan di bagian belakang saya menggunakan port HDMI. Kemudian kita nyalakan powernya. Sudah ada respon dari mouse menyala. Oke, kita akan nyalakan powernya ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa, mulus ya, kipasnya otomatis ya, langsung 0 dB idle. Kita ke display guys. Jadi tanpa kita harus bingung ya. Di sini ternyata bentuknya ini mirip dengan 1060 yang 6 GB itu guys. Asus Strix juga guys. Oke, ini saya tes di 4 Agustus hari Rabu jam 6.23 pagi ya guys ya.
Oke, driver belum terdeteksi, kita tunggu berapa saat. Kipas sudah standby idle karena sudah terdeteksi untuk software dari Nvidia-nya. Hanya saja ini belum terdeteksi untuk drivernya terinstall supaya resolusinya bisa berubah menjadi Full HD. Kita tunggu berapa saat. Oke, sudah terdeteksi. Mantap, resolusi sudah berubah menjadi Full HD dan saat ini kita bisa cek di taskbar dekat jam ini Nvidia settingnya sudah terload dengan baik. Oke, kita refresh terlebih dahulu dan kita buka test power up GPU Z dan CPU HW monitor ya guys ya. Mantap jiwa. Seperti biasa kita akan fokus ke grafik cardnya saja teman-teman ya. Oke, jadi di sini terdeteksi GTX 960, kemudian dari Asus kodenya sekian 143 1043 berjalan di 16 kali 3.0, shadersnya 1024 Unified, DirectX 12, GDDR5 Samsung 2GB 128 bit. Saya menggunakan Nvidia 456.71 di Windows 10 64 bit. Kemudian untuk GPU clocknya seperti ini dan semua fiturnya ada kecuali ray tracing dan fisik. Kemudian untuk sensor kita rubah menjadi current terlebih dahulu karena sebelumnya saya sudah gunakan untuk tes graphic card yang lain per pagi ini guys. Nah, suhu temperaturnya saat ini di 32 derajat Celcius dengan suhu terendahnya di 30 derajat Celcius. Mantap ya, sangat adem guys. Kita tes pertama dulu menggunakan ROG. Kita akan tes menggunakan ROG. Di preset 1080 kita enable artifact scanner. Oke, kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, performa di 52 fps ya. Performa di 52 fps dan suhu masih di 48 derajat. Kipas masih belum berputar. Saat ini masih proses di GPU power 100%, 104 TDP guys, mantap guys. Temperatur di 54 derajat Celcius. Posisi di 45% pengetesan. Kipas sudah mulai berputar guys karena sudah menyentuh 55 derajat Celcius. Jadi kipas sudah mulai berputar dan sudah mulai mendinginkan dan suaranya seperti ini guys, sangat-sangat silent. Mantap ya, silent sekali suara kipasnya. Jos, dan di sini seputaran hotspot juga anginnya mantap ini, jadi kipasnya benar-benar efektif sekali ini untuk mendinginkan. Kita tunggu sampai 100%. 90% suhu di 63 derajat Celcius dengan stabil di 51 fps ya. Oke, kita submit terlebih dahulu. Mantap, skornya di 3036 dengan fps average di 50 fps ya. Oke, kita akan lihat sensor secara maksimal ya, skor maksimal ya. Di sini GPU clocknya di 1379 dengan memori clocknya dimaksimalkan di 1800 MHz. Suhu temperaturnya maksimal di 64 derajat Celcius dengan suhu terendah di 30 derajat Celcius. Kemudian untuk TDP ya, buat power draw-nya di sini maksimal di 139.8 watt atau 140 watt. Seperti itu guys. Maksimal ya untuk buat power draw atau keseluruhan konsumsi daya dari graphic card. Kemudian average-nya di 59.2 derajat dan saat idle dia hanya membutuhkan 28.6 watt ya. Ini untuk keseluruhan. Sedangkan untuk chipnya saja di sini maksimal di 105.7 watt guys, seperti itu. Baik, untuk per tes yang pertama ini saya akan save terlebih dahulu untuk gambarnya. Kemudian kita akan lanjut tes kedua menggunakan 3D Mark dan ini kipas sudah idle lagi guys, mantap guys. Oke guys, jadi untuk tes yang pertama alhamdulillah sudah selesai dengan performa yang excellent dan kita lanjutkan tes yang kedua. Di sini kita akan gunakan 3D Mark The Gamers Benchmark. Kita akan stress test selama kurang lebih 20 menit. Di sini kita akan gunakan night rate ya. Oh ya, untuk performanya untuk spesifikasi seperti ini, Windows 10 64 bit, kemudian saya menggunakan Intel i5, kemudian Nvidia GeForce GTX 960 ya. Kita akan stress test menggunakan night rate di kurang lebih 20 kali loop ya guys. Jadi ini akan nanti berjalan selama 20 loop seperti penjelasan saya sebelumnya guys. Saya akan record loop pertama dan loop terakhir sampai dengan hasil ya guys ya.
Running benchmark, please wait, saya collecting system info. Kipas masih idle, belum berputar ya sampai dengan saat ini. Tepat pukul 6:30 tesnya berjalan. 6:30 kurang 1 menit ya. Loading sistem terlebih dahulu. Night rate graphic test 1. Mantap, 145 fps ya. Average di 140 fps. Mantap jiwa ya guys. Untuk loop pertama ini akan dapat berapa frame sih? Kita coba lihat ya guys ya. Nanti sekaligus saya akan review guys. Frame sudah tembus 4000 frame di 30 detik atau setengah menit perjalanan. Mantap jiwa, hampir 50 detik sudah di 6000 frame. Oke, saya pantau. (7.600 frame ya. Jadi untuk satu loop pertama ini 7.600 frame. Ini akan saya pause untuk recordingnya dan proses akan tetap berjalan dan kita akan lanjutkan nanti di loop terakhir ya guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini sudah di loop ke-19 akhir, mau menuju ke loop terakhir yaitu loop ke-20. Dan kita dengarkan suara kipasnya guys, seperti ini. Cukup silent ya. Mantap, stabil. Oke. Istimewa ya. Dan suhu di sekitaran hotspot pun sangat-sangat adem. Kalau tangan saya berada di sekitar hotspot itu sangat dingin, kipasnya kencang ya. Dalam artian angin yang berembus itu sangat-sangat mendinginkan, performa pendinginannya sangat bagus. Dan dari looping yang saya amati, dari setiap loopnya itu terkumpul 7.700 frame, kurang lebih 7.700 frame dengan fps stabil di kisaran starting 140, kemudian 130 dan 120, di atas 120 ya, rata-rata seperti itu, di atas 120 fps. Dan kalau kita lihat di sini performa renderingnya juga sangat-sangat mulus dan lancar guys. Kita akan tunggu hasilnya. Ini sudah mau berakhir untuk looping ke-20. Kita lihat berapa sih performa untuk graphic card ini. Kita lihat guys. Kebetulan graphic card ini dilengkapi dengan backplate, jadi untuk proses pendinginannya sangat-sangat lebih optimal dibandingkan dengan yang tidak menggunakan backplate ya. Please wait, loading result, bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa, performa masih di 98.9%. Istimewa ya guys ya. Oke, kemudian di sini untuk burst loopnya di 130.07 fps, base loopnya di 131.58 fps ya. Base loopnya ada 4, burst loopnya hanya ada 1. Mantap ya, 98.9% valid score. Kemudian untuk monitoringnya kita lihat di layar terlebih dahulu. Kita maksimalkan ukuran layarnya. Ya, suhu stabil tertinggi di 63, 62, 63, 62. Jadi suhu tertingginya di 63 derajat Celcius ya guys ya. Sangat istimewa sekali, stabil sekali performanya. Kemudian untuk GPU clocknya average di 97% ya. GPU loadnya average di 97% dengan frekuensi ya rata-rata hampir 3800 MHz, 3799 MHz. Seperti itu guys. Mantap jiwa ya, istimewa. Baik, jadi performa grafik card ini masih sangat istimewa sekali dan kipas sudah idle lagi, jadi suhu turunnya cukup cepat, suhu pendinginannya seperti itu. Baik, untuk reviewnya kurang lebih saya akhiri guys sampai di sini karena durasinya udah terlalu lama. Kita ketemu lagi di review-review grafik card lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.